Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk anak-anak mengenai 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani dan juga kita ketahui. Nah, selamat menyaksikan. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam. 25 nabi, nabi umat Islam. 25 nabi, nabi utusan Allah. Ya nabi, ya rasul, ya nabi, ya rasul. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tersebut, kita langsung masuk saja yuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Di sini ada yang tahu tidak nabi yang mempunyai wajah yang tampan dan beliau adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam? Ya, benar sekali. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Rahil dan mempunyai adik yang bernama Bunyamin dan mempunyai 10 saudara yang berbeda ibu. Nah, pada suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi matahari, bulan, bintang itu menyembah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun terbangun dan Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub berkata, "Janganlah kamu menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya saudara-saudaramu itu tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu." Nah, dengan mimpi itu, Nabi Yakub memiliki firasat bahwa kelak Nabi Yusuf itu akan mendapat kedudukan yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam sangat dekat sekali dengan ayahnya. Nah, kedekatan mereka itu membuat saudara-saudaranya itu menjadi iri. Apalagi Nabi Yusuf memiliki wajah yang paling tampan di antara para saudaranya itu. Akhirnya, saudara-saudaranya itu berencana akan membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, pada akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam diajak ke sebuah hutan dan di sana Nabi Yusuf akan dibunuh. Tetapi saudara yang paling tua berpendapat agar anak kecil itu tidak dibunuh, melainkan dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Setelah sampai di rumahnya, saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, saat kami bermain panah, kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam
dimakan oleh serigala, sambil menunjukkan baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf yang dilumuri darah palsu. Nah, tidak lama kemudian ada saudagar yang mampir untuk mengambil air di dalam sumur tersebut. Nah, saat saudagar itu menarik timba, saudagar itu terkejut. Ada seorang anak kecil yang bergelantungan dan memegang timba tersebut. Saudagar tersebut sangat senang sekali, dan saudagar tersebut berencana akan menjual Nabi Yusuf alaihissalam di pasar. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh penguasa di negeri itu. Dan sang raja itu berpesan kepada istrinya agar merawat Nabi Yusuf itu dengan baik. Nah, waktu terus berjalan. Kini Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Pesona Nabi Yusuf alaihissalam membuat memikat ibu tirinya, yaitu Zulaiha. Pada suatu saat, Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha mengsobek pakaian Nabi Yusuf alaihissalam agar dikira Nabi Yusuf melakukan hal yang tidak pantas. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ditahan di dalam sel tahanan di dalam istana. Pada suatu saat, sang raja itu bermimpi. Sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang masih segar, dan 7 tangkai gandum yang sudah kering. Nah, sampai akhirnya sang raja itu mengumpulkan para penasehatnya untuk menafsirkan mimpi tersebut. Tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Sampai akhirnya ada pengawal yang berusul dan dia mengusulkan Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi tersebut, karena mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam salah satunya yaitu bisa menafsirkan mimpi. Nah, setelah itu Nabi Yusuf dipanggil oleh raja untuk menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja bahwa hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, dan ketika panen hendaklah kalian menyimpan makanan tersebut dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Nah, sebab setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit. Nah, pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan makanan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal. Nah, kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara, urusan keuangan dan pangan. Lalu datanglah masa sulit itu, di mana yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Manusia berbondong-bondong pergi ke istana untuk meminta bahan pangan. Dan pada waktu itu tampaklah saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di situ saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak tahu bahwa pejabat istana tersebut adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu pernah dibuang di dalam sumur. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya tersebut, "Kenapa kalian tidak mengajak saudara kalian yang paling kecil?" Saudara yang paling kecil itu yang dimaksud adalah Bunyamin. Dan kata Nabi Yusuf, "Besok ajaklah Bunyamin ke sini
atau kamu tidak akan mendapat bahan pangan tersebut. Nah, akhirnya keesokan harinya saudara Nabi Yusuf itu mengajak Bunyamin ke istana. Nah, setelah sampai di istana, Bunyamin diajak masuk oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin berbincang-bincang empat mata. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan bahwa dirinya masih hidup dan menceritakan kejadian yang pernah dilaluinya pada waktu kecil. Sampai akhirnya Bunyamin kaget karena Nabi Yusuf tersebut masih hidup. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengajak Bunyamin untuk tinggal di istana dengan cara Nabi Yusuf alaihissalam mengambil gelas istana, gelas emas, dimasukkan ke dalam karung bahan makanannya keluarganya Nabi Yusuf tersebut. Nah, saat itu pengawal itu kehilangan gelas emas tersebut. Sampai akhirnya pengawal itu mengecek semua karung milik rakyat tersebut. Nah, gelas tersebut akhirnya ketemu di karungnya Bunyamin. Sampai akhirnya Bunyamin ditahan di istana. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang tanpa Bunyamin. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahnya kejadian tersebut. Sang ayah merasa sedih, takut kalau nasibnya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keesokan harinya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kembali lagi ke istana untuk meminta bahan makanan. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merasa kaget. Dan akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta maaf karena dulu pernah membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Dan Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan saya hukum. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, karena Allah itu Maha Penyayang." Dan setelah itu Nabi Yusuf menanyakan kabar dari ayahnya. Dan saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata bahwa ayahnya itu sekarang buta karena sering bersedih dan menangisi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan jubahnya untuk diusapkan ke wajah sang ayah. Dan dengan izin Allah, akhirnya ayah Nabi Yusuf itu bisa melihat kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan juga ayahnya segera pergi ke istana. Dan Nabi Yusuf menyambut kedatangan mereka dengan penuh kegembiraan. Selesai. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kisah teladan dari Nabi Yusuf, yaitu yang pertama menjadi pribadi yang pemaaf, yang kedua menolak jika diajak berperbuatan yang tidak baik, dan yang ketiga yaitu berprasangka baik atau berhusnuzon kepada Allah. Ibu kira sudah cukup ya anak-anak pembelajaran hari ini. Ibu berpesan, janganlah kalian membenci seseorang, karena sifat benci itu munculnya dari setan. Dan kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita harus
bisa memaafkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.